Man of the Match Juventus versus Spezia, Juan Cuadrado. 3 poin penting berhasil diraih Juventus usai menjalani laga pekan ke-28 Serie A pada hari Senin, menjamu Spezia di Allianz Stadium. Klub berjuluk Bianconeri tersebut keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0. Juventus memegang kendali permainan tapi kesulitan untuk menembus pertahanan Spezia yang disiplin. Untungnya, satu kesalahan dari sang lawan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh raksasa Italia itu. Pada menit ke-21, Ivan Proveldel menyerahkan bola begitu saja ke kaki pemain Bianconeri. Dusan Vlahovic mengiring bola ke sisi kanan dan memberikannya ke Manuel Locatelli, kemudian diteruskan oleh Alvaro Morata untuk dijadikan gol satu-satunya. Hasil ini sangat berarti untuk Juventus. Asa mereka untuk bisa finish di 4 besar tetap terjaga. Selain itu, kemenangan atas Spezia membuat Bianconeri cuma berjarak 5 poin dari sang pemuncak klasmen Inter Milan. Morata mencetak satu-satunya gol di pertandingan ini yang membuat Juventus mampu meraih 3 angka. Namun, gelar Man of the Match lebih pantas diberikan ke Juan Cuadrado yang konsisten menebar ancaman di sisi kanan. Cuadrado tidak kenal lelah menyisir sisi kanan lapangan. Keahlian utamanya adalah menyerang, tapi ia tidak pernah lupa dengan tugasnya sebagai wingback dalam formasi 3-5-2 yakni bertahan. Busquets mencatat pria berumur 33 tahun tersebut membuat 3 tackle sukses selama pertandingan berlangsung. Kontribusi lainnya untuk lini pertahanan berbentuk intercept sebanyak 2 kali. Ia juga melakukan 5 dribble sukses, membukukan akurasi operan hingga 90% dengan 2 umpan kunci, dan tidak lupa melepaskan 2 tembakan. Busquets memberinya rating 8,2. Lima pelajaran laga Juventus versus Spezia, Locatelli bersinar, Vlahovic meredup. Juventus dipertemukan dengan Spezia dalam laga pekan ke-28 Serie A yang berlangsung pada hari Senin dini hari. Bermain di Allianz Stadium, Bianconeri berhasil meraih 3 poin meski sedikit tertatih-tatih. Raksasa Italia tersebut kesulitan menembus lini belakang Spezia yang tampil cukup disiplin. Untungnya, kesalahan dari Ivan Proveldel membuat Juventus bisa mencetak gol melalui Alvaro Morata pada menit ke-21. Ada 5 pelajaran yang penting bola Reuters patut simak dari laga ini. Yang pertama, 3-5-2 mempertebal benteng Juventus. Juventus hanya mampu meraih clean sheet 1 dari semua pertandingan yang dilakoninya sepanjang bulan Februari lalu. Memasuki bulan Maret, Massimo Allegri selaku pelatih melakukan perubahan formasi. Mulai dari laga kontra Fiorentina di Coppa Italia beberapa hari lalu, Allegri menerapkan formasi 3-5-2. Format itu sendiri menyajikan ketenangan di belakang karena ada 3 bek yang setia mengawal Wojciech Szczęsny. Hasilnya terlihat Juventus mengalahkan Fiorentina dan Spezia serta berhasil mencatatkan clean sheet. Perubahan ini cukup krusial karena Juventus tidak boleh kehilangan poin lagi agar bisa bertahan di 4 besar sampai pekan terakhir. Selanjutnya, Manuel Locatelli kembali terlihat. Adrien Rabiot, Arthur Melo, dan gelandang Juventus lainnya tidaklah seburuk itu. Namun, boleh dikatakan bahwa atribut yang mereka miliki tidak sesuai dengan kebutuhan Allegri. Situasi ini membuat Manuel Locatelli jadi harus berkorban. Allegri tidak memiliki gelandang dengan atribut bertahan seapik Locatelli, sehingga ex Sassuolo itu mau tidak mau harus bermain dekat di kotak penalti sendiri. Pada laga kontra Spezia, Allegri memberikan peran penyerang kepada Locatelli dan menarik Rabiot mundur ke belakang. Dan keputusan ini menunjukkan betapa berbahaya Juventus jika Locatelli berada dekat dengan barisan penyerang. Selanjutnya, Vlahovic kekurangan suplai bola. Bicara soal visi permainan, Rabiot tidak sebaik Locatelli. Ia bukan seorang gelandang yang bisa mendeteksi rekan setim dan mengirim umpan terakhir. Locatelli bisa melakukan itu dan terbukti saat dirinya memberikan assist kepada Morata. Masalahnya, bergantung pada Locatelli saja tidak cukup. Juventus masih membutuhkan percikan kreativitas, bahkan Arthur yang beberapa kali menyerang dan pun bisa belum memberikan itu. Korbannya sudah jelas, yakni Dusan Vlahovic. Ia jarang mendapatkan suplai bola yang memanjakannya. Ditambah lagi, dengan Morata tidak begitu cemerlang meski mencetak gol dan Juan Cuadrado cukup egois ketika berada di depan gawang. Opta mencatat bahwa Vlahovic tidak melepaskan satu pun tembakan selama pertandingan melawan Spezia berjalan. Kali pertamanya dirinya membukukan torehan buruk tersebut di ajang Serie A musim ini. Selanjutnya, setidaknya Spezia sudah berusaha. Spezia memang kalah, tapi penampilannya perlu diapresiasi dengan baik.
Mereka masih mampu memberikan perlawanan dan memiliki beberapa peluang emas yang seharusnya bisa menghasilkan gol penyama kedudukan. Performa mereka membaik di babak kedua, Juventus tidak dibiarkan melepas tembakan tepat sasaran. Di sisi lain, Spezia mampu membahayakan Bianconeri sebanyak 3 kali dan meningkatkan penguasaan bola. Ini adalah kekalahan keempat beruntun Spezia di ajang Serie A musim ini. Tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klub pentas papan atas Italia itu yang dimulai pada tahun 2020 lalu. Yang terakhir, belum waktunya menyerah Allegri. Terlepas dari buruknya performa, Juventus menang dan berhak mendapatkan 3 poin. Itu faktanya, dan ketika mendapatkan 3 poin, peluang Bianconeri untuk mengakhiri musim ini sebagai juara semakin membesar. Allegri dalam beberapa kesempatan saat bertemu awak media selalu menunjukkan rasa pesimis soal itu. Ia selalu berkata kalau Juventus tak akan keluar sebagai juara, terutama kalau melihat rival-rivalnya bermain. Namun mengibarkan bendera putih masih terlalu dini. Inter Milan, Napoli, dan AC Milan seringkali terpleset pada laga-laga yang tidak diduga. Juventus masih punya harapan dan Allegri tidak boleh menyerah terlalu cepat. Hasil pertandingan Juventus versus Spezia, skor 1-0. Juventus mengakhiri laga pekan ke-28 Serie A yang digelar pada hari Senin, 7 Maret 2022 dengan kemenangan melawan Spezia. Klub besutan Massimiliano Allegri tersebut menang dengan skor tipis 1-0. Tambahan 3 poin dari duel yang digelar di Allianz Stadium itu semakin memperkuat posisi Juventus di 4 besar. Tidak sampai di situ saja, mereka juga semakin dekat dengan Inter Milan yang sedang menempati puncak klasemen. Kontrol permainan sudah dipegang Juventus sejak awal laga, tetapi tidak banyak yang bisa mereka perbuat mengingat Spezia cukup disiplin dalam mengorganisir permainan. Pada 10 menit pertama, pertandingan terasa cukup lambat. Kesabaran Juve membuahkan hasil pada menit ke-21. Kedisiplinan Spezia rupanya tak bertahan lama. Berawal dari kesalahan Ivan, Juve melakukan serangan cepat. Bola berpindah dari Dusan Vlahovic, Manuel Locatelli, hingga ke Alvaro Morata yang kemudian mencetak gol pertama, 1-0. Gol tersebut membuat Juve lebih percaya diri dalam melakukan serangan. Namun Spezia sendiri sudah belajar dan mampu meminimalisir kesalahan. Skor 1-0 bertahan sampai wasit mengakhiri jalannya babak pertama. Spezia semakin disiplin dalam bertahan, namun bukan berarti mereka lupa untuk menyerang. Pada menit ke-51, Emmanuel Gyasi mengarahkan bola ke sudut bawah gawang Juventus dengan sundulannya. Sayang peluang itu bisa dihentikan Wojciech Szczesny. Setelah 10 menit berjalan, Juventus kembali memegang kontrol permainan dan tidak membiarkan Spezia melakukan serangan. Namun berbagai upayanya untuk menambah keunggulan selalu gagal berakhir tepat di gawang. Pertahanan Spezia sendiri tidak seketat sebelum gol Morata tercipta. Mereka harus mengejar ketertinggalan, membuat lini pertahanannya jadi cukup terbuka. Namun umpan terakhir dari pemain Bianconeri tidak memudahkan proses terciptanya gol. Hampir gol kedua. Pada masa injury time, Juan Cuadrado menyisir sisi kanan di kotak penalti Spezia sebelum melepas umpan silang kencang. Morata berusaha menjangkau untuk membelokkan bola ke gawang kosong, tetapi gagal. Dan pada akhirnya, skor tidak mengalami perubahan sampai wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Juventus keluar sebagai pemenang di markasnya sendiri dan berhak mendapatkan 3 poin berharga.